Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi. Bagaimana kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa di pagi ini dalam sorga, yaitu dalam suara gembala lewat renungan pagi. Mari kita berdoa untuk menerima renungan di pagi ini. Betapa kami penuh syukur kepada Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami bisa nikmatin sepanjang hari. Namun kami mau lebih dulu mendengar firman-Mu diberitakan kepada kami, sehingga untuk kami melakukan aktivitas kami hidup berdasar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu tujuan hidup orang percaya. Kolose 1 ayat 23 berbunyi demikian. Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus. Haleluya, haleluya. Nah saudara, Rasul Paulus mengucapkan syukur ya akan keberadaan gereja di kota Kolose yang memiliki iman dalam Kristus Yesus dan senantiasa memiliki kasih terhadap orang-orang kudus, sehingga kehidupan rohani mereka bertumbuh dan berbuah melalui Injil. Perikop ini menjabarkan tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita. Banyak orang bingung jika diperhadapkan dengan pertanyaan, apa tujuan hidupku? Ingin menjadi apa kelak? Nah saudara-saudara, apa yang harus aku lakukan dalam hidupku? Apa sebenarnya impianku dan sasaranku? Dan masih banyak pertanyaan yang sulit untuk dijawab, karena semua pertanyaan berpusat pada diri sendiri. Kita tidak dapat menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya jika kita salah memulainya. Tuhanlah yang mengatur hidup ciptaannya dan setiap orang yang di dalam kuasanya. Kita akan menemukan tujuan hidup kita di bumi jika kita sudah dapat menemukan tujuan Sang Pencipta atas hidup kita. Bagaimana cara menemukan tujuan hidup ini? Yang pertama saudara, melalui hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Mazmur 91 ayat 14. Tuhan mengakui bahwa hati Daud melekat dengan hati Tuhan, dan Daud mengenal namanya. Inilah yang membuat Daud mengerti tujuan hidupnya. Karena hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dengan tujuannya masing-masing. Oleh karena itu, untuk mengetahui tujuan hidup kita harus melekat kepada Tuhan dan hidup di dalamnya. Yang kedua, memahami bahwa kita tidak dapat memilih tujuan hidup kita sendiri. Yohanes 15 ayat yang kelima. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita carang-carangnya. Di luar pokok anggur itu, maka carang-carangnya tidak dapat hidup. Jelas Tuhan sedang berkata bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Yang ketiga saudara, kita harus memahami bahwa tujuan hidup kita jauh lebih besar dari segala-galanya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tujuan hidup kita bukan sekedar mengejar hal-hal yang fana, tetapi mahkota yang abadi. Kita diciptakan hanya untuk kemuliaan Sang Pencipta. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi lebih dari itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, memahami bahwa tujuan hidup kita menyangkut alam semesta yang dirancang oleh Tuhan.
2 Samuel 7 ayat yang ke-8. Saat Daud masih menjadi gembala kambing domba dan tidak dilihat orang, Tuhanlah yang mengambilnya dari padang untuk dijadikan Raja Israel karena sudah dirancang oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan dalam kegelapan, asalkan kita membiarkan Dia memimpin langkah-langkah hidup kita. Dia bukan sekedar titik awal kehidupan, tetapi Dia sendiri adalah sumber kehidupan kita untuk selama-lamanya. Agar kita mampu menemukan tujuan hidup kita, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan dan bukan mencari hikmat dunia melalui inspirasi-inspirasi dunia. Haleluya. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Tujuan hidup orang percaya ada dalam rancangan Tuhan, penuh damai sejahtera yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ternyata tujuan hidup itu tidak bisa kami tentukan sendiri, tetapi Tuhan sudah rancangkan kehidupan kami untuk masa depan, bahkan sampai kepada kekekalan. Karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami, dan kami telah menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya rancangan-Mu untuk masa depan kami adalah rancangan yang penuh harapan. Itu sebabnya kami bersyukur ya Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh mau berhubungan intim dengan Tuhan, mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ajar kami memahami bahwa di luar Engkau, maka tujuan hidup kami ini akan hancur semata-mata. Ajar kami bahwa tujuan hidup kami ini merupakan tujuan yang kekal, bukan hanya sementara kami hidup di bumi ini, tetapi sampai kepada kehidupan kekal di surga. Ajar kami memahami bahwa tujuan hidup kami ini itu menyangkut rancangan-rancangan Tuhan, seperti Engkau merancangkan alam semesta untuk memuliakan nama-Mu. Demikian juga Engkau menjadikan kami manusia untuk memuliakan nama-Mu. Pohon-pohon harus berbuah, bunga-bunga harus keluar dari pohon-pohonnya. Demikian juga kami harus menghasilkan buah dan bunga yang begitu indah di pemandangan Tuhan, sehingga hidup kami ini menjadi berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan pimpin kami. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit, mari ulurkan tangan-Mu menjamah dalam nama Yesus. Kuasa penyakit dipatahkan, dan demi bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari. Amin.